10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, hari ini ya kita akan ada prosesnya agak beda dengan kelas berbagi yang lalu. Kalau kelas berbagi yang lalu kita bagi 2 babak ya. Babak untuk 4 orang pertama, kemudian ada breakout, kemudian ada babak kedua, kemudian breakout. Nah, hari ini kita akan langsung 8-8-nya sharing ya. Harapannya waktunya lebih hemat. Dan kemudian di akhir proses kita akan ada breakout untuk memberikan bisa tanggapan, bisa kritik, bisa juga pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan sebagainya bisa disampaikan kepada para pencerita hari ini, ya, atau menanyakan sesuatu untuk membongkar cerita yang lebih dalam lagi. Nah, itu harapannya yang akan ada di kelas berbagi hari ini. Ya, jadi prosesnya berbeda. 8 pencerita akan sharing semuanya, baru kemudian dilanjutkan dengan breakout. Nah, setelah breakout seperti biasa tetap ya Profesor Ismi akan memberikan beberapa catatan kaitannya dengan seberapa kaitannya dengan PUG. Ya, jadi Profesor Ismi akan menjadi semacam wasit ya untuk bisa memperkuat kita di dalam mengimplementasikan PUG baik mulai dari gagasan maupun sampai ke implementasi. Nah, itu saja pengantar dari saya dan nanti terakhir biasa ada penugasan tapi tetap fun ya, Penugasan kami harapannya tidak memberatkan ya, coba kita berlatih di non tekstual. Jadi kalau tekstual kan tadi berkas-berkas kata Pak Nandang tadi udah banyak sekali hari ini. Nah, kita nggak akan ngomongin berkas ya. Kita belajar dari sisi otak yang lain, otak kanan. Nah, itu. Nah, kita akan ada 8 speaker hari ini ya. Satu adalah Ibu Rosi Chandra Kirana ya. Siap-siap mohon. Kemudian akan dilanjutkan dengan Pak Nandang Prihadi, yaitu juga yang kedua. Siap-siap juga. Kemudian ada Bu Novia Widyaning Tias, ya, itu nomor 3. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Sugeng Priyanto, yaitu akan di nomor 4. Kemudian nomor 5 adalah Ibu Ade Tri Aji Kusuma, itu nomor 5. Ralat, Pak. Pak Ade. Pak Ade. Saya baca yang mana? Pak Ade Tri Aji. Oke, Pak Ade, mohon maaf. Ya. Namanya nggak bias gender, Pak. Iya, iya. Kemudian Ibu Sinta Saptarina. Ya, saya selalu mendengarkan podcastnya Ibu Sinta tentang Cut Nyadin. Ya. Kemudian yang ketujuh Pak Apri Dwi Sumarah. Wah, ini dari Medan ya, jauh-jauh ya. Dan ke-8 ini adalah ya yang paling populer di kelas grid, Ibu Kusda Mayanti. Oke, akan ada 8. Jadi kawan-kawan bisa rileks yang tidak kebagian untuk menjadi pencerita hari ini. Yang 8 mohon siap-siap. Nah, yang lain sebenarnya bisa mematikan video ya kalau ini, tetapi pada setiap presentasi selesai mohon kita bereaksi ya. Nah, bereaksinya dengan simbol love ya. Jadi di reaction itu ada love ya. Kita bisa latihan. Sekarang coba ya.
berikan love pada setiap pencerita selesai. Ya, jadi setiap selesai pembicara, mohon ya kita berikan love pada sahabat-sahabat dan leader kita semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan undang langsung Ibu Rosi Chandra Kirana. Tepuk tangan, guys. Ya, silakan, Bu Rosi. Baik, terima kasih Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ismi, Mas Dani, Mas Arfan, tim leader, Bapak Ibu leader. Hari ini untuk berbagi cerita, saya akan memberikan judul hanya singkat saja, ikhtiar. Nah, ikhtiar ini perlu dilakukan oleh tim Direktorat RPP maupun BPKH untuk mencapai beban target yang sangat besar sekali. Nah, kunci dari pola pikir saya saat ini sangat dipengaruhi oleh keluarga, dalam hal ini oleh Bapak Ibu. Kami dari keluarga yang sangat sederhana sekali dengan 3 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bapak Ibu ini memberikan kesempatan yang sama kepada kami putra-putrinya untuk menempuh pendidikan. Nah, tantangan yang cukup berat bermula dari dilantiknya saya menjadi Direktur RPP pada awal tahun 2019. Nah, direktorat ini merupakan gabungan dari 3 direktorat. Memang sungguh berat untuk melaksanakannya, tapi kami merasa bersyukur para pejabat dan stafnya yang ada sangat kompeten di bidangnya. Nah, Direktorat RPP ini mempunyai pegawai sebanyak 95 orang yang terdiri dari laki-laki 50 orang dan perempuan 45 orang, dan saat ini masih mempunyai 5 subdit dan 1 TU sebelum adanya nomenklatur organisasi baru. Nah, pada hari ini saya akan bercerita tentang pendapatan PNBP, penggunaan kawasan hutan yang menjadi salah satu tupoksi Direktorat RPP yang sangat menantang dan sangat berat. Karena memang PNBP ini menjadi andalan Kementerian LHK setelah BSDH-DR. Nah, kenapa penatausahaan PNBP ini sangat berat? Karena memang target tahunannya saja mencapai 1,4 triliun. Itu yang menjadi beban kami. Dan setiap 3 bulan sekali kami selalu harus melaporkan ke DPR RI. Dan satu lagi, setiap tahun kami rutin diperiksa oleh BPK. Nah, ini adalah serikandi PNBP PKH dari masa ke masa. Ini di sini ada Bu Asto, ada Bu Silvana yang juga leader, ada Bu Neni Supreni dan Bu Leli Rulia Serigan. Nah, ini kegiatannya mulai terkait dengan penatausahaan PNBP dilakukan secara manual sampai dengan saat ini kami sudah menggunakan sistem informasi. Nah, kesempatan untuk menyusun sistem informasi ini terbuka pada saat Diklat BIM 2 tahun 2019. Nah, pada waktu itu untuk mengubah mindset teman-teman penelaah dari manual menjadi digital sangat susah sekali, tapi dengan diskusi yang intensif dengan tim penelaah maka mulai dilakukan pembangunan sistem PNBP PKH pada tahun 2019 akhir. Nah, cara manual ini memang sungguh sangat berat dan melelahkan bagi kami dengan jumlah wajib bayar PNBP PKH sebanyak 800-an, maka cara manual sangat rawan terjadi kesalahan. Hal ini ditambah lagi dengan jumlah SDM yang sangat terbatas sekali. Nah, dengan adanya sistem ini secara online, maka pengelolaan PNBP dapat dilakukan dari mana saja. Nah, setiap penelaah mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan tugasnya tanpa melihat laki-laki atau perempuan. Nah, sistem informasi PNBP ini juga menyajikan data real time. Nah, dengan tim yang kompak, ada beberapa keberhasilan yang menjadi kebanggaan kami. Nah, usulan penggunaan dana PNBP akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan sebesar 11,98%. Keberhasilan lain yang kami raih adalah dengan ditandatanganinya MOU antara Ditjen PKTL dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Ini adalah pertama kalinya di KLHK mulai menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, ini
Nah, atas penelaahan tim juga kami mengusulkan kepada Ibu Menteri untuk dilakukan pencabutan izin pinjam pakai pada wajib bayar yang sudah menunggak PNBP PKH. Dan usulan tersebut alhamdulillah disetujui oleh Ibu Menteri dan mulai tahun 2020 secara bertahap kami melakukan pencabutan. Ya, sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, tim kami bahu-membahu dengan teman-teman BPKH mengadakan bimbingan teknis sekaligus melakukan sinkronisasi data PNBP kepada para wajib bayar di berbagai provinsi. Nah, tidak lupa kami juga melakukan kegiatan supervisi verifikasi PNBP PKH kepada teman-teman BPKH agar kegiatan tersebut yang dilakukan oleh UPT BPKH dapat terjamin validasinya yang pada akhirnya dapat diharapkan diperoleh pencapaian realisasi PNBP secara optimal. Nah, ya, dalam rangka optimalisasi PNBP PKH tersebut, Serikandi PNBP tidak mau kalah untuk ikut verifikasi ke lapangan. Mereka memang sebagian besar merupakan verifikator utama di lapangan untuk mencari potensi kerugian negara di lokasi PNBP. Nah, ini verifikasi diharapkan dapat menambah realisasi PNBP. Nah, ini para serikandi BPK tersebut dapat berdiri sejajar dengan teman sejawatnya yang laki-laki untuk melakukan verifikasi di lapangan. Bahkan seringkali serikandi tersebut menjadi ketua tim dalam pelaksanaan verifikasi. Ini memang sungguh sangat membanggakan bagi kami. Nah, akhirnya ikhtiar yang telah dilakukan baik oleh tim Direktorat RPP maupun teman-teman BPKH di lapangan telah membuahkan hasil yang sangat nyata, karena di sini setiap tahun memang realisasi PNBP PKH selalu meningkat. Nah, dengan hasil yang sudah dicapai, kami percaya bahwa dalam menunaikan tugas dimanapun berada, apabila diberikan kesempatan yang sama dengan menempatkan laki-laki dan perempuan secara profesional dan proporsional, maka akan diperoleh hasil yang nyata bahkan melebihi dari yang diharapkan. Dan saya yakin bahwa keluarga dapat memberikan akar bagi kita untuk berdiri tegak dan kokoh. Mari kita semua bergandengan tangan, mengabdi bersama dalam keadilan dan kesetaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rosi. Ya, informasinya kaya sekali dan juga ceritanya lengkap. Dan kita bisa belajar, nanti kita bisa explore di breakout ya, apa yang sebenarnya bisa membuat sukses ya dari sosok Ibu Rosi. Berikutnya langsung saya undang saja Pak Nandang Prihadi. Silakan Pak Nandang. Terima kasih Pak Dhani. Baik, kita mulai ya Mas Arpan, Mangga. Selamat siang Bapak Ibu. Mas Arpan, sudah? Ya, sedang ganti slide. Slideshow, kita mulai. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat. Jadi tema cerita saya adalah Semua Bisa dan Semua Mampu, yang merupakan potret dan cerita bentuk kesempatan dan kesetaraan bagi semua pihak, khususnya wanita dalam pengembangan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Cerita saya bagi dua, yaitu bagian satu cerita tentang gender di tingkat tapak, dan bagian dua cerita tentang di tingkat pusat, maksudnya di kantor Juanda 15 di Bogor. Pada bagian satu kita mulai dengan cerita 17 Serikandi pemandu wisata dalam wisata alam dan tour operator wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani. Tentu pendakian identik dengan pria, tetapi juga mampu memberikan kesempatan berkarya dan berprestasi bagi kaum wanita, khususnya 17 Serikandi di Taman Nasional Gunung Rinjani. Sebagai pemandu atau penyedia jasa, kemampuan berbahasa asing menjadi nilai plus untuk memberikan layanan prima. Ini tergambarkan dari dua wanita yang menjadi pemandu 12 turis asing menuju puncak TN Gunung Rinjani atau top TN Gunung Rinjani oleh para wanita. Nah, selain pendukung produksi barang, para wanita di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai juga memiliki peran sebagai pemasar atau sales marketing produk tersebut.
Tentu tidak serta-merta menutup kesempatan kaum pria untuk memiliki peran yang sama. Kuncinya adalah kerjasama dan saling melengkapi tugas masing-masing. Semua bisa dan mampu berbagi ilmu, jadi bagi yang memiliki kompetensi berkesempatan menyalurkan pemikiran dan ilmunya kepada semua pihak, baik pria maupun wanita, serta memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan peningkatan kapasitas seperti tergambar di BKSDA Sulawesi Utara dan seterusnya. Semua bisa dan mampu mendapatkan ilmu dan membaginya, baik pria dan wanita, tua dan muda, kader konservasi, pelajar, mahasiswa, dan generasi muda memiliki hak dan kesempatan melakukan bina cinta alam kepada masyarakat maupun temannya seperti di Halimun Salak ini. Semua memiliki hak dan kesempatan yang sama termasuk menguji kompetensi yang dimiliki agar diakui secara formal. Sertifikasi akan meningkatkan kepercayaan diri dan jadi pengungkit perbaikan kapasitas dan kompetensi masing-masing, baik pria maupun wanita. Wanita juga menjadi penggiat ketahanan pangan keluarga dan masyarakat, tergambar dalam keterlibatan para wanita untuk kelestarian hutan konservasi dan juga ketahanan pangan di sekitar Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Semua bisa dan mampu berkontribusi bagi konservasi alam juga menjadi bagian keterlibatan para wanita dalam rehabilitasi hutan, misalnya di Tahura Mangkunagoro ini. Semua bisa dan mampu menjaga kelestarian alam, baik pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama berkontribusi melakukan persemaian untuk pemulihan ekosistem di Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Saat ini, kaum wanita juga berperan aktif dalam kegiatan terkait dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para wanita tersebut. Nah, sekarang masuk ke bagian cerita kedua, saya ingin mengenalkan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi atau Direktorat PJHK atau Konservasi Alam, memiliki pegawai 69 orang dengan komposisi 55% pria dan 45% wanita, namun berbagai kegiatan dikerjakan bersama dengan pembagian dan kontribusi merata antar pegawai. Dan salah satu kegiatan yang akan saya ceritakan adalah Virtual Tour Healing Forest sejak 2020 yang lalu. Virtual Tour Healing Forest di tahun 2021 sudah 22 episode. Dan luar biasanya 93% host adalah wanita yang menjadi host wisata petualangan gua, wisata pendakian hingga wisata alam. Tidak hanya sebagai host dan co-host, juga menjadi scriptwriter, sutradara, kameramen yang melibatkan wanita dan semua staf teknis maupun non-teknis yang sering terlihat suka tampil maupun yang jarang terlihat lebih suka tidak mau tampil, yang ekstrovert maupun yang introvert. Jadi semua terlibat dalam kegiatan virtual tour ini. Bapak Ibu, kesempatan yang diberikan PJLHK juga di tingkat tapak memberikan dan menyiapkan ruang bagaimana kondisi lingkungan membuat perempuan terus produktif, confident, bertanggung jawab, dan bisa menuangkan aspirasinya seperti 3 Sri Kandi di Merbabu ini. Dan kebebasan wanita dalam menyuarakan pendapat dan menunjukkan minat ini ditangkap Direktorat PJLHK dalam wadah virtual tour, menyajikan keindahan alam dengan panduan kesetaraan gender. Misalnya, ini Ibu Tanti, dia akan pensiun November tahun ini, adalah contoh wanita, golongan orang tua atau lanjut usia, yang tetap ikut terlibat dalam aktivitas lapangan dalam syuting virtual tour untuk pendakian ke Puncak Argopuro dan Puncak Rengganis di Suaka Marga Satwa Dataran Yang, Jawa Timur, sekitar 3.800 ketinggiannya. Tidak hanya sebagai aktor yang tampil di layar kaca, para wanita juga berperan aktif dalam menyiapkan dan mengemas semua program dan keperluan virtual tour. Dan ini dia, man behind virtual tour yang selama ini berada di belakang layar, akhirnya muncul di depan layar. Tidak jadi host, tapi hanya menyapa dan mengucapkan selamat Hari Konservasi Alam Nasional. Dan setelah itu disuruh turun, karena alasannya skripnya Bapak cuma segitu. Itu alasan Butri dan Bu Rini selaku sutradara virtual tour. Direktur juga cuma sebentar tampilnya. Virtual tour ternyata ratingnya terus meningkat, dari 100-an peserta terus menanjak ke 400-an peserta per sekali virtual tour. Bahkan Metro TV bergabung meliput pada episode menyelam di Taman Nasional Komodo. Popularitas berlanjut dengan permintaan SD di Malang yang ingin virtual khusus buat sekolah mereka. Ini tentu menjadi suatu strategi pembinaan generasi muda untuk mengenal dan mencintai konservasi alam. Sebagai penutup, mari kita berbincang sedikit. Ayo ke Taman Nasional.
Ayo ke taman wisata alam, bukan wisata biasa. Ayo ke Taman Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Itu saya mimpi. Wow. Ya, luar biasa ya virtual tour ya. Itu satu ide yang sebenarnya Bu Erna itu bisa dikolaborasikan dengan ide pesta nanti di bulan November ya. Puncaknya Glitz dan Festival Gender nih. Ya, jadi idenya luar biasa dan juga bagaimana ya. Kalau kita konsisten gitu, ternyata publik juga akhirnya menangkap. Jadi Pak Nandang, saya tuh mimpi beginian udah berapa tahun yang lalu, ternyata Pak Nandang yang menjadikan nyata gitu, luar biasa. Ya, saya curi idenya Pak Dhani. The next-nya adalah Ibu Novia Widyaning Tias. Baik, selamat siang Prof. Ismi, Coach Dhani, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Saya mau cerita tentang kisah leadership saya, perjalanan leadership saya bersama alam. Ya, silakan. Ya, ini sebenarnya ada video kecil ya, saya main biola, lagunya lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Meskipun permainan biolanya masih sangat amatiran, tapi saya suka lagu ini karena benar-benar menginspirasi saya mengenai bagaimana hubungan saya sebagai seorang individu dengan alam. Nah, ini potret dari saya, ibu saya, dan wanita-wanita hebat, yaitu yang saya, yang putri saya ya. Kami dari Solo, dan kami merupakan keluarga besar yang terus terang banyak didominasi oleh perempuan, begitu. Nah, ini saya dengan keluarga saya dari keluarga yang sederhana dari Solo, dan ini yang saya dengan sepupu saya. Dan sejak kecil kami tidak pernah dibeda-bedakan, apakah itu perempuan atau laki-laki, dan kita mau jadi apa, mau sekolah seperti apa, sama sekali tidak ada pembedaan antara laki-laki perempuan. Jadi kami memang sudah dibiasakan untuk hidup setara. Nah, menginjak dewasa saya kuliah di Fakultas Kehutanan. Di sana pada saat itu banyak sekali kaum laki-laki ya, didominasi kaum laki-laki, tapi karena sejak kecil saya dididik untuk tidak merasa berbeda dengan kaum laki-laki, jadi saya enjoy sekali. Dan disitulah saya banyak belajar tentang organisasi, tentang hutan, tentang kepemimpinan, dan lain sebagainya, sehingga saya jadi jatuh cinta sama hutannya. Dan dalam perjalanannya, ketika saya menempuh kuliah, tentu saja banyak sekali kegiatan di lapangan ya yang membuat saya semakin jatuh cinta lagi dengan hutan, dan saya melihat ternyata nggak masalah juga seorang perempuan kuliah di kehutanan ya. Kalau sekarang mungkin malah lebih banyak yang perempuan ya. Kalau zaman dulu kami itu minoritas tapi sama sekali tidak merasa canggung. Kita juga suka naik truk bareng, kita suka praktek ya, dan itu membuat saya merasa familiar. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sudah sering ya, setiap hari Senin mungkin kita mendengar lagu Mars Rimbawan atau Seruan Rimba. Di sana ada lirik yang menarik, Rimba Raya, indah permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Nah, itu sesuatu banget buat saya. Dan saya setelah berkarir, saya berkenalan dengan isu climate change. Ini menarik sekali. Hutan dan climate change ini ternyata suatu dua hal yang sangat terkait, dan sangat terkait juga dengan isu gender di sana. Saya kebetulan pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat REDPLAS, sehingga saya banyak berkecimpung dengan hutan, perubahan iklim, dan juga ada isu gender di sana, di mana masuk menjadi salah satu REDPLAS safeguards ya. Jadi gender itu masuk dalam safeguard sosial dan juga sangat terkait dengan isu safeguards environment. Nah, ini kebetulan saya juga pernah
menjadi, bukan pernah ya, sampai sekarang juga menjadi anggota Board of Directors untuk APFNet. Dan di sana saya mewakili satu di antara dua perempuan kebetulan yang menjadi member dari Board of Director, dan itu semakin membuat saya bersemangat untuk bekerja di area kehutanan ini. Banyak kegiatan di lapangan yang ternyata saya lihat banyak sekali diperankan oleh kaum perempuan ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini contohnya ketika kami mengunjungi mangrove di Dumai, ternyata ibu-ibu itu yang menjadi penggerak di sana. Nah, saya sekarang menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal PPI. Saya adalah seorang perempuan yang menjadi manajer, tapi juga menjadi ibu bagi banyak orang, termasuk teman-teman saya ini yang banyak didominasi oleh pria ya. Kita punya 1.870-an Manggala Agni, dan beberapa belas di antaranya ada perempuan. Nah, bagi saya karena temanya adalah bagaimana menjadi pemimpin dan kita mencontoh bagaimana Ibu Pertiwi itu, maka buat saya mencintai alam, menjadi perempuan itu juga sama halnya dengan mengasihi sesama manusia. Jadi hidup kita harus seimbang, kita harus saling asah dan asuh, baik itu dengan perempuan maupun dengan rekan-rekan sekerja kita yang laki-laki dimanapun kita berada, dimanapun kita ditugaskan. Dan seperti layaknya Ibu Pertiwi, kita perempuan itu memiliki kekuatan besar untuk merawat ya dan menjadi penjaga, menjadi motivator, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Dan alam sudah banyak mengajari kita mengenai hal tersebut. Ini salah satu kegiatan saya ya. Dan at the end saya ingin menyampaikan bahwa kita laki-laki ataupun perempuan jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan cita-cita kita bersama supaya kita layak untuk mendapatkannya, supaya tercapai keadilan dalam proses dan juga kesetaraan di dalam hasil. Terakhir, life is full of beauty. Life is beautiful. Jadi, mengapa enggak kita bersama-sama untuk mewujudkan harapan di dalam suatu hidup yang indah bersama. Demikian, dan terima kasih. Itulah sekelumit cerita dari saya, cerita kehidupan. Saya nggak cerita banyak tentang kegiatan kantor, karena sudah sehari-hari banyak sekali cerita dengan kehidupan kantor ya. Jadi saya hanya merefleksikan sedikit saja sepenggal cerita kehidupan menjadi seorang perempuan di KLHK. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novia. Ini salah satu sebenarnya yang saya dalam konteks coach paling suka dengan cara pecah-kucanya. Ini cerita antara balance antara storytelling dan juga telling. Jadi kan ini ada storytelling, ada telling, dan kebanyakan kita membiasakan diri telling ya, story-nya hilang. Nah, di Bu Novia itu balance. Saya suka, jadi dari mulai opening sampai closing tuh keren banget, Bu. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua, khususnya saya, sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya membuat storytelling menjadi sangat menarik, khususnya dengan teknik pecah-kuca ya. Dan yang salah fokus sebenarnya ini Pak Arfan, itu contoh bagaimana memanfaatkan virtual background nih, ajaib nih Bu Novia ya, tulisan glitch-nya itu ada di depannya bukan di belakang. Ya, ini keren banget ya. Kita bisa pelajari, itu ada di apa? Coba nanti kita belajar ya memanfaatkan virtual background itu bukan sekedar pajangan tetapi juga bagian dari cara kita presentasi. Nah, tadi ada bocoran Bu Novia, ada pertanyaan tadi yang ada di kapal tuh Pak Nandang bukan? Saya malah belum periksa, Coach. Kayaknya yang sebelum yang lain deh. Ada di baru ya. Geleng-geleng deh dia. Habis ini biasanya langsung japri saya tuh, Coach. Ya, the next one adalah Pak Sugeng Priyanto. Ya, silakan Pak Sugeng. Luar biasa Bu Novia. Saya belajar banyak. Terima kasih Pak Dani, kawan-kawan semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih ini Mas Dani yang inspiratif bagi saya karena saya kenal Pecah Kuca dari Mas Dani ini. Baik, saya akan bercerita tentang lesson learn ketika menjadi penyidik, jadi pengawas di Direktorat Jenderal Gakum. Saya mengambil satu tema mengenai berantas kejahatan karhutla siapapun dia. Jadi ini yang sehari-hari saya lakukan. Dan ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan hidup saya menjadi seorang bapak. Dan saya lahir di Jakarta 5 Juli tahun 1963. Sekarang posisinya menjadi seorang sekretaris direktur Jenderal Gakum. Ya, saya juga sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah punya 2 anak. Ya, ini latar belakang tempat saya bersekolah. Kemudian saya memiliki 2 putra, 1 orang putri dan 1 orang putra, semuanya. Lanjut, Mas. 1 perempuan, 1 laki-laki, semuanya sudah sudah memiliki pendidikan. Alhamdulillah sudah pasca sarjana semua dari Gajah Mada. Dia sudah tamat semua dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja semua. Di samping itu beberapa karir yang saya pernah lakukan. Saya pernah menjabat sebagai pengawas. Saya pejabat pengawas, kemudian saya seorang penyidik. Saya punya pengalaman sebagai investigator ketika melakukan studi di Amerika. Kemudian juga sebagai asisten deputi ketika LH bergabung. Nah, ini salah satu kami dengan Ibu Menteri ketika di Kali Biru di Jogja meninjau wisata alam di sana. Inilah riwayat saya menjadi seorang pegawai ketika juga Institusi Kepala Pusat Pengendalian Ekosistem Jawa. Kemudian saya menjadi direktur dan ini salah satu hal yang paling menarik. Apakah cuma saya yang bisa dengar? Berbahaya karena persoalan jadi sorotan dunia. Bahkan itu menjadi mengganggu baik ekonomi, sosial maupun kehidupan kesehatan masyarakat. Ini saya ketika saya terjun ke lapangan, saya harus membawa wartawan semua dan saya harus melakukan sesuatu untuk menimbulkan efek gerak karena ketentuan aturan-aturan perundang. Nah, memang saya dibesarkan dari latar belakang hukum, sehingga saya harus memiliki prinsip-prinsipnya dalam aturan. Nah, ini salah satu beberapa harus membawa polhut ya, dan ini ada beberapa perusahaan yang harus saya segel dan itu harus kita lakukan penyidikan. Ini beberapa persoalan yang sebenarnya ini yang menjadi persoalan-persoalan selama ini dan ini yang harus kita khawatirkan ketika musim kemarau. Apa saja yang tentu di samping itu adalah saya pernah menjadi the best ketika saya melakukan pendidikan suaranya hilang-hilangan ya. Ya kebetulan Pak Sugeng sedang di bandara jadi putus-putus suaranya. Ya, maaf ini. Ya. Maaf agak terganggu karena ini di bandara saya. Ya, selanjutnya
Mas ini Mas Arfan bisa di set apa screen sharing. Ini internetnya agak unstable ini. Ya, di samping itu kami memang punya beberapa. Salah satu yang membanggakan adalah saya ketika menjadi dari 400 peserta itu se-Indonesia kami masuk dalam 10 besar, itu penghargaan terbesar nomor 1, dan akhirnya saya menjadi penghargaan untuk 4 besar dalam tingkat nasional. Waktu itu saya mendapat penghargaan dari Kepala Elang, penghargaan dari Kementerian Perhubungan. Nah, itu salah satu hobi saya adalah olahraga. Di samping itu untuk menjaga agar masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 merasakan harus kita berikan maaf nih Pak Mas Arfan nih. Ya, itu beberapa persoalan-persoalan yang pengalaman saya selama. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Ya. Ya, the next adalah Pak Ade. Inspirasi juga bagi Oke, jadi ini satu pengalaman juga ya, bahwa ya video itu sebenarnya memakan bandwidth-nya besar banget ya. Jadi masing-masing dari kita tuh kurang lebih akan memakan 2 megabyte per second-nya ya. Jadi ini kalau kita ambil itu bukan yang rugi yang punya videonya, tapi yang kita terima juga sama ya, bandwidth-nya kesedot juga. Jadi dua-duanya kesedot. Ini satu yang jadi problem di Zoom ya, bahwa ini pertemuan memang membutuhkan internet yang maha baik gitu. Kalau tadi kan maha taman apa ya, di lagunya itu luar biasa, cuma ini harus internetnya maha baik. Ya, ini satu cerita yang menarik bagi saya karena sebenarnya Pecah Kuca membantu kita dalam waktu yang ringkas itu bisa memberikan dimensi yang sangat banyak ya pada seseorang. Ya, hanya 6 menit 40 detik, cuma kita bisa dapat banyak hal dari Pak Sugeng tadi ya. Ya, luar biasa. Nah, saya undang Pak Ade Tri Aji Kusuma. Ya, saya tidak salah lagi Pak ya. Silakan Pak Ade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mas Arfan, mohon. Saya mengambil tema yaitu APIP dalam meningkatkan kualitas implementasi pengawasan gender dalam bidang pengawasan. Saya sendiri Ade Tri Aji Kusuma, saya berasal dari kebetulan lahir dari sekolah kehutanan. Saya produknya kementerian, kalau zaman dulu adalah Departemen Kehutanan. Ini kegiatan kami dalam APIP dalam melakukan pengawasan pembangunan kehutanan melalui evaluasi inventarisasi satwa di konservasi sumber daya alam. Next. Ini salah satu auditor kami atau
auditor kami. Acuan normatif bahwa dalam pengawasan gender ada undang-undang, ada Impres, dan ada peraturan Menteri LHK nomor 3 Juta tentang pedoman pelaksanaan PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Next. Pengurusan gender bukan program kalau menurut saya, ini adalah strategi pembangunan yang diperlukan guna memastikan semua lapisan bergerak secara bersama untuk bermanfaat secara inklusi sosial. Jadi harus diterapkan bahwa pengurusan gender merupakan kesempatan bersama setiap setiap orang, diibaratkan bahwa semua kelompok itu diperankan sesuai dengan kapasitasnya, mewujudkan potensi yang optimal dari semua orang, dan ASN di kita sesungguhnya terdiri dari dua gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Pada saatnya dilihat bahwa berdasarkan data bahwa 53% secara pendidikan perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki secara pendidikan yang berpendidikan tinggi, namun tidak dengan jabatan perempuan. Kami Inspektorat Wilayah 4 berdasarkan Permen LHK yang baru 15/2001 mempunyai tugas secara mandat, yaitu yang pertama adalah audit, review, evaluasi, dan pengawasan lainnya. Jaminan pengawasan sebetulnya ada dua, jaminan yang memberikan kualitas dan jaminan yang tidak memberikan kualitas. Layanan kami dalam prakteknya Inspektorat Wilayah 4 meliputi Sekretariat Jenderal, Dirjen PKTL, Dirjen PPI, dan seluruh Satker di wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara. Layanan kepada klien, kami dalam memberikan memunculkan suatu tim, kami tanpa membedakan jenis kelamin, tetapi merupakan melihat dari kemampuan spesialis individu auditor, karakter introvert atau ekstrovertnya seorang auditor, dan mempertimbangkan resiko satker yang akan kita lakukan. Kegiatan kami dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan meliputi yang sangat urgen, yaitu PEN, rehabilitasi hutan mangrove, food estate, penyerahan BMN 526 kepada masyarakat, PBJ strategis, tata batas kawasan hutan, monitoring pengembalian kebakaran hutan, dan percepatan tindak lanjut temuan hasil BPK. Ini salah satu implementasi kami dalam penanaman kawasan hutan bersama Bu Irjen pada saat pembukaan di Bogor. Gitu. Kami ikut terus serta dalam menanam pohon. Next. Ini APIP dalam implementasi pelaksanaan kegiatan hutan mangrove. Jadi kami program-program BPDAS, BRGM yang dilaksanakan di mangrove, kami melakukan kegiatan pengawasannya secara simultan dimulai dari perencanaan, evaluasi, sampai monitoring pelaksanaan kegiatan ini. Ini APIP dalam implementasi PUG, kami menugaskan beberapa auditor baik perempuan maupun laki-laki dalam pelaksanaan pembuatan bibit hutan untuk penyelenggaraan bibit penanaman di berbagai daerah seluruh wilayah 4. Ini kegiatan monitoring pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang dilaksanakan oleh PKTL maupun balai-balai pemantapan kawasan hutan. Kami melakukan pengawasannya terkait dengan penataan bagaimana tata batas hutan berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang berlaku. Saya sebagai pimpinan responsif gender berpesan untuk teman-teman khususnya profesi auditor bahwa kesetaraan gender lebih dari sekedar tujuan, namun menjadi prasyarat tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara akuntabel. Ini pembangunan kawasan hutan bisa kelihatan bagus karena pengawasan kita juga secara melekat dilakukan kepada satker-satker yang melakukan pembangunan kawasan tersebut. Ini kami melakukan pengawasan terhadap areal yang menjadi bahan untuk penanaman mangrove di BPDAS Sampara Kendari, di mana kami mengawal kegiatan-kegiatan penanaman mangrove dari mulai perencanaan sampai
tanaman itu tumbuh. Ini pembangunan jembatan wisata di Baltimurung kelihatan indah dan kelihatan sangat luar biasa. Nah, dalam pelaksanaannya secara akuntabilitas kita lihat dari sisi penganggaran dan akuntabilitas anggaran tersebut dilakukan secara akuntabel. Ini persemaian yang kita juga lihat dari sisi pengawasan pembangunan kehutanan, sehingga persemaian ini berjalan sesuai dengan koridor, tidak menyalahi peraturan. Mungkin seperti itu. Next. Konsep perlakuan terhadap anti gender, komitmen kami bahwa saya sebagai Inspektur Wilayah 4 mempunyai komitmen bahwa memperlakukan teman-teman sebagai mata air, mata hati, dan mata-mata. Mata air artinya bahwa semua kebijakan atau yang berhubungan dengan arti bahwa kawan-kawan menjadi terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini ruangannya Profesor Ismi itu penuh orang-orang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, jadi kita bisa tahu banyak tentang peran inspektorat dan juga bagaimana sebenarnya ide PUG tadi ditawarkan bukan sekedar sebagai sebuah tujuan, melainkan sebagai sebuah strategi. Ya. Jadi itu satu pandangan yang menarik, itu bisa dieksplor di breakout nanti. Dan kemudian yang berikutnya adalah ya, Ibu Sinta Saptarina. Bu Sinta kita tuh pernah jumpa kelihatannya Bu ya dulu ya di kegiatan di LH. Pada ini iya dulu dengan Mbak Isna ya. Ya, oh ya. Baik. Saya kira Oh baik, kita mulai. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dan saya menyampaikan paparan PKCUDA terkait dengan perempuan dan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Kenapa perempuan? Karena perempuan adalah agen perubahan yang strategis bisa mempengaruhi gaya hidup keluarga. Ibu rumah tangga mempunyai peran mulia untuk mendidik dan menjaga keluarga, sehingga katanya nih, mengajar satu ibu itu sama dengan satu keluarga. Namun perempuan juga berpotensi jadi pencemar, karena ketidaktahuannya. Banyak bahan kimia berbahaya dan beracun di sekeliling kita yang tanpa disadari tersebar karena yaitu ketidaktahuan kita. Sebetulnya apa ya limbah B3 itu? By rule di peraturan Indonesia, intinya limbah B3 adalah sisa hasil usaha yang karena zat energi atau komponennya bisa membahayakan lingkungan dan juga bisa merusak kesehatan manusia. Bagaimana sih perlakuannya? Perlakuannya ternyata harus khusus. Internationally, aturannya adalah from cradle to grave. Ada peraturan di setiap tahapannya. Bahkan sebelum limbah itu dihasilkan, harus sudah tahu apa yang akan dilakukan hingga limbah tersebut dikubur. Kenapa perempuan erat terkait dengan limbah B3? Karena perempuan itu rentan secara biologis. Daya tahan tubuh perempuan dan laki-laki itu berbeda dalam menerima paparan dan dampak limbah B3. Perbedaan reproduksi perempuan dan laki-laki juga menyebabkan perempuan lebih rentan dan berisiko pada janin yang dikandung atau bayi yang akan disusui. Selain biologis, perempuan juga dirugikan dalam konstruksi sosialnya. Kalau perempuan di kota itu bisa potensi menggerakkan masyarakat, di pedesaan sangat subordinat, rendah partisipasi, juga pengambilan keputusan. Ada kesenjangan APKM, aksesnya, partisipasinya, kontrolnya, dan manfaat. Kami berusaha yang terbaik membuat kajian gender dalam pengelolaan limbah B3, namun memang banyak sekali tantangannya, antara lain data terpilah.
Walaupun sedikitnya kita tahu data-data yang umum seperti 71% perempuan perawat itu terpapar dari limbah medisnya. Ini salah satu contoh pengelolaan limbah B3 aki bekas di mana di perusahaan yang legal, yang berizin, harusnya pembakarannya itu tertutup dan menggunakan APD, alat pelindung diri. Di kegiatan ilegal, pembakarannya terbuka, baik pekerjanya tereksposur bahaya dari pencemarnya dan juga masyarakat sekitar. Atas desakan ekonomi, buruh perempuan juga ikut terlibat. Bisa dilihat ibu-ibu ini bukannya pakai APD, tapi pakai lap untuk menutup hidungnya dan mulutnya. Tanpa pelindung diri, minim informasi, dan tidak ada jaminan kesehatan. Sebetulnya apa ya dampak limbah B3 ini terhadap kesehatan? Contohnya, jika terpapar dengan limbah merkuri, bisa mengalami kelumpuhan seperti yang dialami Rini. Sejak umur 3 tahun, Rini lumpuh terkontaminasi limbah merkuri sejak ada di kandungan ibunya. Contoh lainnya ada Saskia. Saskia ini sekarang umurnya 3 tahun, cacat bawaan, jadi terkontaminasi juga oleh limbah merkuri sejak di kandungan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap hal ini? Apa yang bisa yang kita lakukan untuk merubah adanya kesenjangan di gender ini? Harus ada intervensi pengaruh utamaan gender yang adil dan setara. Kenapa bukan equal, tapi equity, setara? Karena bantuan yang sama, padahal kebutuhan berbeda, akan berbeda dengan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Kita lihat tadi, untuk disable perlunya RAM, bukan kotak. Kebutuhan setara bisa didapat dari analisis gender yang tepat. Ini salah satu yang bisa didapatkan dari referensi di gender chemical, perlu ada policy, data, capacity building, institusional, dan finansial yang cukup. Dalam mencoba mengejar gap kesenjangan-kesenjangan tadi, kami coba berbagai fasilitasi forum diskusi, antara lain seperti membuat alternatif mata pencarian lain oleh warga Cinangka di Kabupaten Bogor. Partisipasi semua pihak kita ajak, bukan saja instansi teknik, tapi juga penegak hukum. Ini pembelajaran yang baik sekali di Gold Ismia Project, yaitu proyek terkait dengan pendulangan emas di 6 lokasi. 30% perempuan itu terlibat di dalam sekitar 500.000 orang di pertambangan emas skala kecil. Ada ketimpangan akses dan sebagainya. Dengan analisis gender yang baik, maka ada intervensi-intervensi yang bagus. Pertama, kelembagaan dan kebijakannya. Ada model desa responsif gender, akses biaya ke bank dan juga teknologi, akses peningkatan kapasitas komunitas, dan juga pelaksanaan best practice-nya. Ini contoh keren yang saya bangga sekali. Ada pendirian koperasi penambang perempuan. Penambang itu maskulin, tapi ini bisa dibuat koperasi penambang perempuan dan juga pelatihan pengelolaan keuangan. Ada kemandirian secara ekonomi untuk kelompok perempuan ini. Ada self-esteem buat mereka. Kita semua bisa beraksi, antara lain edukasi perempuan dan laki-laki, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dampak limbah B3, mendukung penggunaan label B3, promosi partisipasi perempuan, implementasi prinsip kehati-hatian, kumpulkan data terpilah, dan penguatan pemberdayaan perempuan. Jadi, intinya perempuan dan limbah B3 bisa loh selaras, asalkan analisis gendernya itu tepat, sehingga kebutuhan perempuan dan laki-laki itu adil dan setara. Perempuan menjadi agen perubahan, bukan tidak mungkin, dan bisa merubah gaya hidup ramah lingkungan, bukan hanya keluarga, tapi masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Saya suka loh Bu Sinta presentasi. Ya. Tapi nggak ada yang ngasih hati. Ada yang ngasih hati, Pak Mas Dani. Coach. Ada, aku ngasih. Ibu saya Pak ngasih. Ade. Saya kasih loh. Nggak kelihatan. Oke. Ya. Yang tadi ya dari Bu Sinta kita juga bisa belajar ya di isu yang paling keras ya dalam isu lingkungan tentang limbah B3 dan bagaimana sebenarnya upaya untuk menyelaraskan hal ini ya dalam konteks
PUG. Kalau menurut saya ini satu terobosan berpikir yang luar biasa ya untuk bisa diterapkan di lapangan. Dan kita panggil yang terakhir. Terakhir ya? Dua terakhir ya? Video. Oh, iya. Oke. Berikutnya siapa Pak Arfan? Bukus ya. Bu Ida. Apri belum. Pak Apri dulu. Apri Dwi Sumara. Senior dulu juga nggak apa-apa, Coach. Aku ngalah sama adikku. Halo Pak Apri. Siap. Oke. Ini saya pengen dengar lagi nih. Ini orang luar biasa banget. Silakan Pak Apri. Terima kasih, Coach. Mohon izin Prof. Ismi, Coach Dani, Bapak Ibu sekalian. Saya Apri di Sumara, nanti akan berbagi cerita. Sebelumnya mungkin pantun dulu ya, Coach ya. Karena tadi Mas Arfan juga dibukanya dengan pantun di linknya tadi itu. Jadi kita mulai dengan pantun. Jalan-jalan ke Kesawan, beli koran untuk dibaca-baca. Kami kawan dari Medan, diklik ingin berbagi cerita. Jadi saya izin share screen nanti ya, karena tadi filenya terlalu gede, mungkin gambarnya salah ambil gambar yang filenya gede-gede, jadi terlalu besar untuk di-share, jadi tidak bisa. Mohon izin untuk share screen. Jadi nanti kami akan berbagi cerita peranan perempuan dalam percepatan perhutanan sosial. Mas Arfan bisa akses untuk share screen. Mas Arfan. Nah, kita nanti ke depan kita akan berbagi cerita mengenai percepatan perhutanan sosial melalui peranan perempuan. Nah, di sini memang berdasarkan hasil ini ya, pengalaman kami ini memang sangat berperan banyak, baik dari tim PSKL, perhutanan sosial, maupun dari kelompoknya sendiri. Nah, ini sebelum mulai, saya izin untuk share video. Meskipun tadi Coach Dani kalau share video akan menyedot banyak kuota ya. Tapi kemarin Mas Arfan kan bagi-bagi pulsa, mungkin bisa dikompensasi ya Mas. Silakan Pak. Itu share screen sendiri.
Terima kasih banyak. Nah, itulah sedikit gambaran terkait kegiatan perhutanan sosial di wilayah Sumatera. Jadi pengelolaan perhutanan sosial ini adalah pemberian hak akses kelola kepada masyarakat dan juga memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini juga ternyata peranan perempuan itu mampu mendorong untuk keberhasilan perhutanan sosial. Ini contohnya tadi kami di lapangan juga tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan untuk di tempat kami. Jadi untuk kegiatan verifikasi lapangan, untuk baik untuk persetujuan perhutanan sosial maupun untuk pemberian bantuan alat ekonomi produktif, penyelesaian konflik, kita tidak membeda-bedakan. Jadi semuanya sama. Nah, untuk keterlibatan perempuan, ini contoh nih kalau ini di Tuban, Bu Sujiem. Di sini beliau itu sangat tekun dan menjadi inspirasi bagi kelompok yang lain. Nah, sebenarnya juga ada satu lagi contoh di Yogyakarta, Bu Darmi. Beliau ini sebagai ketua HKM. Jadi waktu itu kami tanya, Bu, kenapa ketuanya Ibu, bukan bapak-bapaknya? Jadi gini Mas, waktu itu bapak-bapaknya ketika menanam kayu, mereka semangat, tapi ketika sudah kayunya ditebang, hamparannya terbuka, tidak semangat lagi. Nah, kami para ibu-ibu akhirnya berinisiatif untuk menanam kembali, jadi ditanam jati untuk tegakkan intinya, terus nanti tanaman bawahnya ada jahe, ada ganyong, dan lain sebagainya. Terus membuat wedang uwo dari jahe dan rempah yang lain. Nah, di situ menjadi inspirasi. Beliaunya itu ketua. Nah, ini Bu Sujiem juga waktu itu kami temui di Tuban. Ini contoh yang di Jawa. Untuk Sumatera sebenarnya juga ada, tapi fotonya belum ketemu. Nah, ini foto yang ada dulu. Jadi ini juga melakukan pengelolaan agroforestry karena sistem pengelolaan perhutanan sosial itu melalui sistem agroforestry. Jadi di tanaman bawahnya jagung untuk yang Bu Sujiem ini dikombinasikan dengan tanaman jati. Nah, di sini juga merawat dengan baik dan akan menghasilkan panenan yang bagus juga. Nah, selain itu, tadi juga sudah kami sampaikan, keterlibatannya ini tidak dibeda-bedakan, diberikan kesempatan yang sama. Ini juga dalam keanggotaan dalam perhutanan sosial. Ini sama. Ini juga salah satu anggotanya adalah perempuan. Ini banyak tempat ketika kita melakukan verifikasi, banyak dijumpai keterlibatan perempuan dalam keanggotaan perhutanan sosial. Bahkan ketika di sini perempuan yang kita verifikasi, ketika melakukan verifikasi teknis, di situ lebih detail dan juga menyampaikan, ini syarat-syaratnya yang kurang apa ya? Apa yang harus kami penuhi, karena memang lebih serius ketika untuk mengajukan persetujuan perhutanan sosial. Kalau bapak-bapaknya udahlah itu aja, nanti ini ya dokumennya ini saja, kalau misalnya tidak menanyakan lagi apalagi yang harus dipenuhi. Kalau ibu-ibunya ini lebih kritis, juga lebih detail ketika ada kekurangan persyaratan. Nah, ini salah satu contoh kegiatannya, verifikasi KK binding by address, sehingga bisa terwakili. Nah, ini fotonya, ini foto dari KTP kelompok ini, anggota yang lain, ini dibawakan waktu itu. Nah, ini juga menjadi anggota. Ini loh yang kurang, nah itu waktu itu juga disampaikan seperti itu. Nah, ini juga ketika FGD, karena dalam melakukan verifikasi ini lebih aktif menyampaikan nanti untuk arealnya akan dilakukan penanaman apa, rencananya seperti apa. Ini juga keterlibatannya sangat aktif sekali ketika dalam melakukan FGD, sehingga kita menggali banyak informasi justru dari ibu-ibunya ini. Nah, juga ketika di lapangan itu juga lebih aktif ketika akan melakukan pengelolaan persetujuan perhutanan sosial. Ini contoh juga kegiatan partisipatif penandaan batas ini dari KPH untuk yang berjilbab biru. Ini juga aktif juga, karena di pemerintah pun juga di KPH, di dinas, kami di Balai PSKL juga sama ketika ke lapangan untuk melakukan verifikasi atau fasilitasi penandaan batas. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama. Ini juga mendampingi
Ini justru yang didampingi bapak-bapaknya. Nah, sebagai resolusi konflik ini ada hal menarik ketika dalam penyelesaian resolusi konflik. Kita lihat di sini ada banyak ibu-ibunya, yang di pojok sana banyak bapak-bapaknya. Nah, ketika penyelesaian konflik atau penanganan konflik, ibu-ibunya ini bisa menjadi air atau ini ya, ketika nanti timnya, di kami ini timnya laki-laki, dengan yang berkonflik ini juga laki-laki. Laki-laki untuk laki-laki nanti akan baku hantam. Nah, ini dengan adanya ibu-ibu ini biasanya akan lebih menenangkan. Itu para suaminya ditenangkan. Nah, kita mungkin dibisik sama ibu-ibunya, Pak, jangan ribut-ribut terus lah, kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Nah, seperti itu. Di tim kami pun juga sama. Ketika di situ keterwakilan perempuan juga akan bisa menjadi ini ya, apa namanya, untuk menenangkan ketika di lapangan, sehingga nanti itu bisa terjadi, dapat dilakukan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, ini contoh-contoh ketika dilakukan penyelesaian atau penanganan konflik di lapangan. Justru banyak keterlibatan para ibu di sini. Ini juga ketika melakukan verifikasi hutan adat di sini, di kami ini Bu Sarmaidah ini dari PSKL Jakarta dari pusat, di sini melakukan verifikasi untuk apa namanya HKM. Nah, ini juga melakukan komunikasi yang bagus, yang baik. Ini juga terlihat ini bapak-bapaknya yang peci hitam ini nggak tahu ini terpesona atau apa dengan Bu Sarmaidah ya. Jadi bisa jadi penyeimbang. Selain itu juga untuk hutan adat, ini salah satu penerima SK hutan adat yang diberikan langsung oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, ini adalah perempuan. Nah, ini dari Riau kalau tidak salah, ya, jadi salah satu penerima SK hutan adat. Nah, di sini memang peran perempuan itu sangat penting untuk hutanan sosial. Ini juga kegiatan di lapangan, seperti tadi penandaan batas dan lain sebagainya. Justru ini ya, kalau di lapangan, ini para ibu, para perempuan ini lebih kuat, lebih semangat. Karena bapak-bapaknya biasanya ngasuh dulu latihan pernapasan atau ngerokok, sehingga banyak istirahatnya. Kalau ini biasanya dikejar, ayo kita selesaikan segera. Nah, seperti itu. Jadi memang sangat ini ya, mampu mendorong nanti untuk percepatan hutanan sosial. Ini untuk kegiatan partisipatif, justru ibunya di sini lebih mampu bersuara, ini mewakili para bapak-bapaknya dengan menggendong anak semangat datang ke lapangan. Ini akan waktu itu kegiatan penanaman bersama. Nah, di sini juga menyampaikan aspirasinya seperti apa nanti tanamannya yang akan dirawat, yang akan ditanam, nah, seperti itu. Nah, ini waktu di Riau hampir 100% ibu semua. Ini dalam satu kelompok ini para ibu ini semangat waktu itu melakukan pembuatan apa namanya, penanaman, ajirnya, terus pembuatan lubang tanam. Ini bapak-bapaknya cuma 2 dalam satu kelompok usaha perhutanan sosial ini, sehingga para ibunya ini lebih semangat dengan tekad yang kuat untuk mengelola perhutanan sosial. Nah, ini salah satu kepala seksi kami, Bu Christine namanya. Kebetulan beliau ini salah satu seksi di kemitraan lingkungan. Ini mohon izin ada Bu Jo juga sebagai direktur kami, direktur kemitraan lingkungan. Nah, ini Bu Christine ini mengelola 555 pendamping perhutanan sosial terbesar di dunia. Karena balai kami ada 5 dan ini paling besar. 555 pendamping perhutanan sosial seluruh Sumatera. Dengan berbagai keluh kesah dan permasalahannya. Nah, ini mampu menyelesaikan, mampu menghandle 555 para pendamping ini. Jadi sedikit cerita, Bu Christine ini juga semua permasalahan beres di Bu Christine. Mungkin hanya 1-2 yang disampaikan ke kami, ke saya, sehingga sudah selesai semua oleh Bu Christine. Nah, kebetulan beliau ini lagi operasi mata, kita bersama untuk mendoakan kesembuhan Bu Christine, sehingga nanti bisa beraktivitas seperti semula. Nah, dengan dukungan atau peran para perempuan, maka kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai melalui perhutanan sosial salah satunya.
Nah, demikian sedikit cerita dari kami. Terima kasih banyak. Mau lihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Apri. Ya, foto-fotonya bagus banget. Jadi ini salah satu sebenarnya yang menarik di Pecakucha, sebenarnya salah satu andalannya adalah foto. Foto-foto yang sangat ekspresif dan juga foto-foto yang sangat bercerita ya. Jadi fotonya sendiri sudah bercerita. Ini satu tips lain di Pecakucha ya. Jadi ini kita bisa belajar dari Pak Apri tentang foto. Nah, berikutnya yang terakhir adalah Ibu Ida, Ibu Kusda Mayanti. Ayo, yang terakhir nih, semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Prof. Hipmi, Coach Dani, dan teman Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini, di sesi sore hari ini, sesi yang ketiga berbagi, saya ingin menceritakan sebuah kisah gitu ya, yang saya beri judul yang sederhana bisa memberi makna. Saya bekerja di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas yaitu melaksanakan diklat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk aparatur sipil negara, untuk non-aparatur sipil negara, dan juga untuk masyarakat. Selain itu, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai salah satu sarana pembelajaran, dan di Rumpin itu luasnya 63 hektar. Saya Kusda Mayanti, mulai bulan April 2018 saya ditugaskan menjadi Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor yang kantornya di Rumpin, dan ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya karena sebelumnya 17 tahun saya bertugas sebagai Wijaiswara. Pada tahun 2018, KLHK mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya kategori mentor tingkat kementerian lembaga. Hal ini cukup menggelisahkan saya dan menimbulkan pertanyaan apa yang sesungguhnya sudah menjadi kontribusi dari unit pelaksana teknis kami. Nah, sebulan kemudian sejak saya bertugas, kami memiliki sebuah pelatihan yaitu pembentukan Polhut. Sesungguhnya ada kebijakan yang mendorong tercapainya kuota peserta perempuan sebanyak 30% di setiap pelatihan. Tetapi ini hal bukan mudah untuk dilaksanakan. Pada contoh pelatihan ini hanya bisa dipenuhi 12,5%. Nah, kemudian juga di dalam melaksanakan tugas, di seluruh proses pembelajaran, kami mencermati kurikulum, fasilitator atau pengajarnya, materi, metode, dan alat bantunya, semua harus mengarah kepada sikap-sikap perilaku penyelenggaraan pelatihan yang adil sehingga menimbulkan kesetaraan. Kami punya pengalaman pelatihan pembentukan penyuluh di mana salah satu pesertanya namanya Tika Swastika Wijaya dari Taman Nasional Ujung Kulon. Pada saat itu dia sedang hamil tua. Dia tidak tetap ikut mengikuti praktek, membuat transek dan membuat di Desa Kalampara. Perutnya membuncit ya, kadang-kadang mungkin dia menahan sakit, dia terus berpraktek, bersemangat, melakukan penyuluhan di masyarakat, dan kita lihat senyumnya tetap tersenyum hangat untuk melaksanakan pelatihan ini. Dan ternyata ini menjadi bukti bahwa keadaan Tika ini tidak menghalanginya menjadi ranking pertama pada pelatihan tersebut, di mana kemudian ini juga menjadi bukti bahwa kondisi yang dihadapi Tika tidak menghalangi dia untuk terus berprestasi. Beberapa minggu yang lalu saya mengontak dia dan dia bercerita bahwa anaknya sudah lahir, dia beri nama Kajol, dan dia sangat ingin anaknya nanti kemudian memiliki cantik wajah dan cantik hatinya, sehingga dia bisa menjadi harapan untuk keluarganya. Sambil mengasuh putrinya, dia tetap bekerja, di antaranya di masa pandemi dia tetap mendatangi kelompok-kelompok binaannya, yaitu kelompok-kelompok kemitraan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Tika juga bercerita bahwa dia mendampingi masyarakat melakukan kegiatan kemitraan konservasi. Yang menjadi tantangan dia adalah bagaimana
dia harus terus mengulang-ulang membangkitkan kesadaran dan memasukkan inovasi-inovasi sehingga kelompok-kelompok ini bisa melakukan kegiatan pengembangan usaha yang pada akhirnya bisa membawa kepada peningkatan kesejahteraan. Sekarang kita sudah memiliki SK fungsional peduluk. Pada ceritanya pada saat itu adalah dia sedikit terlambat mengikuti pelatihan karena sampai 2 tahun itu belum ada pelatihan pembentukan, dan dalam kondisi hamil dia juga khawatir bahwa dia tidak bisa mengikuti. Tentu saja hal ini mengingatkan saya bahwa pada saat itu saya membaca di surat pemanggilan peserta ada kalimat yang cukup menyentuh hati saya, yaitu ada tulisan bagi calon peserta yang hamil disarankan untuk tidak ikut, dan itu tentu saja bagi Tika akan menutup kesempatannya untuk mengikuti pelatihan. Dan saya akan sangat menyesal ketika pada saat itu saya tidak mengubah kata-kata dalam surat itu untuk memberi kesempatan yang sama kepada siapapun dalam kondisi apapun untuk mengikuti pelatihan. Sejak itulah maka kami mendorong di setiap pelatihan di gambar sebelumnya tadi bahwa pada pelatihan masyarakat, contohnya ini baru saja kami pulang dari Pulau Pisau di Kalimantan Tengah, kami mengizinkan anak-anak dibawa oleh ibu-ibu mereka masuk ke dalam kelas. Kami mendorong para widyai suara untuk mendorong partisipasi para peserta di dalam pelatihan. Jadi kehadiran peserta wanita yang 30 itu bukan hanya sekedar angka, tapi berkontribusi di dalam memberikan pemikiran dan pengalamannya. Kemudian mereka juga bersama-sama mengambil keputusan dan melakukan kontrol terhadap proses belajar yang ingin mereka jalani di kelas-kelas kami, baik itu di ASN, non-ASN maupun di pelatihan-pelatihan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam pelatihan kami harus memastikan bahwa setiap peserta pelatihan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dipelajarinya dan kemudian bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan kegiatan usahanya di kemudian hari. Adil itu rasa yang harus diasah ternyata. Jadi setelah itu juga asa yang tidak boleh musnah harus terus kita dorong dan kita perjuangkan. Bukan hanya perkara laki-laki dan perempuan, tapi juga di semua sendi kehidupan. Dan dari cerita ini saya ingin menyampaikan bahwa hal sederhana mengubah kata-kata dalam surat panggilan ternyata itu sangat bermakna bagi seorang Tika, di mana dia kemudian bisa mencapai cita-citanya menjadi penyuluh kehutanan terampil di Taman Nasional Ujung Kulon. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Saya kenal sama Bu Ida udah dari 20 tahun yang lalu kali ya. Paling semangat kalau ikut kelas dulu. Wah, luar biasa. Saya senang sekali ya dapat cerita dari Bu Ida yang terakhir sebagai penutup. Tapi juga ini karena ternyata waktu jua ya yang ternyata udah mepet ke jam 4. Jadi saya akan hilangkan breakout-nya. Tapi saya akan langsung ke Profesor Ismi untuk memberikan catatan pembelajaran untuk kita semua atas 8 cerita yang keren-keren nih, Prof. Prof Ismi, silakan Prof. Siap Mas Dhani. Bapak dan Ibu, hari ini ruangan saya sangat-sangat meriah gitu ya. Hadir di ruangan saya orang-orang hebat dan orang-orang yang selama ini sudah berada di belakang layar kegiatan Glitz and Teach ini. Mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman juga bisa datang berkunjung ke tempat kerja saya sehingga silaturahim kita itu menjadi sangat kuat begitu. Nah, Bapak dan Ibu, dari semua cerita yang sudah disampaikan, ada beberapa catatan penting dari saya terkait dengan bagaimana menjadi pemimpin yang responsif gender. Yang pertama dari catatan saya adalah bahwa kita semua, Bapak dan Ibu yang saat ini ada di dalam ruangan ini, itu telah menjadi manusia pembelajar. Kenapa saya katakan sebagai manusia pembelajar? Karena dari contoh-contoh yang disampaikan, hampir semuanya belajar dari lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana diberikan contoh bahwa keluarga memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki
untuk dapat melakukan aktivitas apapun. Jadi saya membuat catatan bahwa seluruh yang Bapak dan Ibu sampaikan ini adalah belajar dari lingkungan sekitarnya. Kemudian catatan yang kedua yang saya dapatkan dari proses ini adalah bahwa kita itu bisa karena biasa. Jadi karena kita berada di dalam lingkungan yang mensupport adanya keadilan dan kesetaraan gender, maka kemudian value itu terinternalisasi pada benak kita. Sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu tantangan, yang tadi sudah dicontohkan bahwa saya tidak pernah dibeda-bedakan loh dalam keluarga, tetapi pada saat saya kemudian kuliah, ternyata di situ saya mendapatkan adanya dominasi laki-laki yang sangat kuat. Dan di situ tantangan-tantangan tersebut justru kemudian mengasah diri kita untuk menjadi semakin hebat. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan jati diri. Oh, saya sudah punya nilai-nilai loh, nilai-nilai yang selama ini sudah diajarkan dari keluarga. Jadi saya membuat catatan, Mas Dhani, bahwa ketika ada tantangan, ketika ada dominasi, ketika ada jabatan di depan yang mengharuskan kita untuk melakukan inovasi-inovasi, maka disitulah kemudian kita mencoba untuk menunjukkan jati diri kita. Dan di situ saya lihat Bapak dan Ibu sudah melakukannya. Kemudian catatan saya yang ketiga adalah Bapak dan Ibu kemudian sudah mengembangkan inovasi-inovasi dan menunjukkan dengan beberapa contoh. Baik itu contoh di level individu, dalam hal ini di level tapak yang ditujukan oleh para perempuan hebat melakukan kegiatan-kegiatan yang adil gender, kemudian juga di level manajerial, dan termasuk yang sangat menarik adalah adanya contoh dampak-dampak pembangunan yang ternyata berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Dari sinilah saya sudah meyakini bahwa Bapak dan Ibu sudah menggunakan analisis gender. Bagaimana melakukan analisis terhadap situasi dan kemudian memastikan bahwa ternyata pembangunan berdampak secara berbeda. Karena itu pembangunan kemudian harus dilakukan secara adil gender. Kemudian yang tak kalah menariknya, dan saya sangat senang di sini bahwa ada upaya untuk memastikan bahwa gender ini terintegrasi. Karena itu pembangunan itu harus diawasi begitu. Pengawasan itu harus dilakukan. Makanya tadi kemudian muncul istilah ada mata air, ada mata hati, dan jangan lupa kita harus melakukan mata-mata. Mana yang belum responsif gender, kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan itu harus responsif gender. Kemudian yang terakhir tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas bahwa ketika perempuan itu ada kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai macam program pembangunan, nampaknya tidak bahwa perempuan sebetulnya sudah bisa berkembang sama baiknya dengan laki-laki. Itu Mas Dhani dan kawan-kawan beberapa catatan dari saya, dan kelas ini memang luar biasa, sangat inspiratif, sangat inovatif, dan saya bangga berada bersama-sama Bapak dan Ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan-ucapan selamat ulang tahunnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahagialah kamu yang memberi, bukan jam dan cincin, bukan Maaf. Oke, luar biasa. Semoga Tuhan beri umur panjang.
Amin, amin, amin. Oke, amin. sorry. Oke, luar biasa. Pak Hamzah. Sorry, ngasih surprise. Ya, saya tuh seperti stereo, Pak, karena suaranya Bu Profesor Ismi itu ada di belakang saya, ya. Jadi iya. saya kadang ternyata lebih bagus kalau suaranya di Zoom daripada di belakang saya. Oke, kalau saya kekerasan itu Mas Dhani. Kekerasan Oke, saya itu. akan memberikan catatan tentang teknik ya, teknik dan metode. Konteksnya dalam Pecakucha sebelum ada teknik berikutnya. Saya ingin sampaikan bahwa GLIDS itu puncak acaranya sebenarnya bulan November. Itu di summit betulannya. Pada summit nanti, para gliders itu akan menyampaikan sebuah teknik presentasi yang lebih dari sekedar Pecakucha ya. Jadi Pecakucha itu hanya latihan ya. Latihannya sebenarnya adalah untuk melenturkan pada saat kita presentasi tidak terjebak lagi pada model pendekatan presentasi yang lama yang punya kecenderungan itu tadi memberitahu ya, memberitahu, memberi nasihat dan sebagainya. Tetapi lebih kuat sebenarnya kita mencoba berlatih tentang bercerita, bertutur, storytelling. Ya, jadi beberapa dari kita sebenarnya saya menangkap punya ya kekuatan storytellingnya yang sudah alami ya. Tadi seperti Ibu Novia, kemudian juga Ida ya, ada drama ibu yang hamil tadi ya. Itu menjadi sebuah cerita yang menjelaskan ke kita semua tentang apa itu PUG. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kekuatan utama di dalam bertutur. Dan kemudian juga yang menarik adalah di Bu Novia itu menceritakan tentang saya ya sebagai tokoh di dalam cerita Pecakuchanya. Nah, ini sangat menarik nih kalau di Pecakucha. Jadi antara konten dan juga diri sendiri itu terhubung. Nah, ini yang biasanya di Pecakucha menjadi sesuatu yang sangat kuat. Dan latihan ini ternyata kalau melihat presentasi Bapak Ibu semua itu Pak Karo ya, Pak Apik Karyana, itu tiba-tiba juga telepon saya, Mas, buatin Pecakucha dong. Jadi sebenarnya ini udah menular ya, bahwa ternyata dengan Pecakucha, itu biasanya kita tidak bosan mendengarkan orang presentasi karena kaya sekali informasinya. Ya, tidak ada redundant, tidak ada pengulangan ya. Dan ini membuat cerita itu mengalir luar biasa. Nah, sebagai tugas untuk latihan ke tahapan berikutnya, nanti di November, itu presentasinya kita akan menggunakan TED Talk style ya. Jadi kita akan menggunakan satu konferensi nanti summit-nya akan menggunakan TED Talk ya. Tapi jangan dipikirin dulu. Nah, kita akan bertahap berikutnya karena kecolongan ya tugasnya itu oleh Bu Tuti dan Bu Erna ya. Yang ketika ditugaskan membuat audio podcast, tiba-tiba yang dibuat video podcast ya. Jadi sampai ramai itu, kok ada videonya sih? Kan yang diminta audio, kenapa ada videonya gitu. Jadi sebenarnya ini terjadi semacam perkembangan di podcast sendiri ya. Podcast sendiri kalau kita lihat di channelnya ya semuanya audio, tidak ada video. Hanya yang menarik adalah beberapa akhir ini seperti Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri itu menyebut podcast itu video, ya ada video. Tapi karena sudah kecolongan, sebenarnya tugas berikutnya ya kita akan membuat apa yang kita sebut sebagai video podcast, ya. Nah, tetapi isunya adalah ke depan. Kalau yang kemarin kan cerita tentang sekarang ke masa lalu. Ya. Nah, kalau untuk tugas berikutnya sebenarnya adalah tentang PUG dari saat ini ke depan. Khususnya sebenarnya syukur-syukur bisa dikaitkan dengan Sustainable Development Goals yang 2030. Jadi kita akan mendengarkan sebuah podcast ya yang sebenarnya bocorannya tuh udah ada di videonya siapa? Bu Erna ya, Bu Erna dan Bu Tuti tuh ya. Oleh karena itu modelnya seperti itu.
silakan dieksplorasi. Tapi kalau yang lalu sebenarnya berpikir dari mulai podcast tentang apa, buku yang sudah dibaca, lagu yang menginspirasi, film yang menginspirasi dan sebagainya. Saat ini challenge-nya adalah ke depan yang belum terjadi. Oleh karena itu, silakan mengembangkan podcast dengan para staff-nya atau para supporternya di direktorat masing-masing atau di satuan kerjanya masing-masing, supaya kita memperoleh sebenarnya kalau ingin kita menyelaraskan ya antara PUG dan SDGs, khususnya di kehutanan dan lingkungan hidup, itu apa yang kita bisa buat inovasinya. Catatannya karena memang di kelas masterclass itu kita mulai terganggu dengan pernyataan bahwa PUG itu mulai membosankan gitu. Ya, semacam itu aja gitu yang dibahas. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang luar biasa? Jadi ini challenge, waktunya agak panjang ya. Oleh karena itu waktunya agak panjang, jadi relax saja ya, tapi bisa mulai dicoret-coret. Deadline-nya 5 Oktober. Ya, jadi 5 Oktober kita akan mendengarkan video podcast dan saya akan buat playlist khusus ya untuk leaders di YouTube ya, supaya semuanya bisa nonton tentang video podcastnya para leader. Jadi itu saja catatan saya dari kelas leaders, kelas berbagi kali ini. Terima kasih, saya belajar banyak ya bagaimana mengimplementasikan Pecakucha ini sebagai sebuah teknik presentasi yang kemudian memanfaatkan kekuatan visual dan juga drama ya, drama dan storytelling sebagai unsur yang paling kuat pada saat kita presentasi. Jadi salam leaders, sampai jumpa pada kelas berbagi berikutnya dan saya tunggu video podcastnya pada 5 Oktober 2021. Saya serahkan ke Arfan untuk menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Bye. Bagi hidup pertiwi, di sini kita mulai mengejar mimpi, menjadi berani bagi impian negeri, mengasah pikiran, benihkan hati bersama, berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama, berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama. Bagi hidup pertiwi, di sini kita mulai mengejar mimpi, menjadi berani bagi impian negeri, mengasah pikiran, benihkan hati bersama, berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama, berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama.
itu ya orang ngomong kayak nyambut gawe rasa kondulan. Padahal dulu sebelum kan dulu beberapa kali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung siang hingga sore hari ini. Terima kasih Prof. Ismi. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bapak Ibu para presenter hari ini keren-keren banget. Pak Ade, Pak Nandang. Ya. Yang belum masih ada dua kali lagi. Nanti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ada bulu oleh-olehnya ya Mas Arfan. Siap, dari Solo ada serabi banyak itu. Mana? Mas oleh-olehnya. Dari Solo Selasa tak ambil di Purworejo. Siap. Terima kasih Prof, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darham. Dani. Terima kasih Bu Lukmi, Bu Eti semuanya. Bu Dia, Bu Tantri, siap. Terima kasih Pak Darham. Bu Sisil, juga ada Bu Sisil. Siap Pak. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Bu Sisil. Bu Wening semuanya, terima kasih. Bunda, selamat. Terima kasih Mas Arfan. Terima kasih Pak Roni. Ya. Sepertinya minggu depan ini Bapak nih. Bulan depan atau minggu depan. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.